Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu perilaku menyimpang yang bernama self-harm. Upaya untuk menyakiti diri sendiri ya? Ya betul. Gambaran umum tentang self-harm itu seperti apa? Self-harm itu saat ini lagi marak dilakukan sama remaja sih Pak. Mungkin beberapa waktu lalu ya di tahun 2023 atau 2024 itu mungkin Bapak pernah dengar namanya ngebarcode. Saat itu juga saya nggak begitu paham ya apa itu ngebarcode, tapi setelah tanya dengan para generasi Z, mereka cerita ngebarcode itu adalah melukai tangan, atau biasanya kalau istilah lainnya adalah self cutting gitu. Tapi itu bagian dari self harm juga. Ngelukain di sini nih ya? Di sini biasanya. Di sini di pergelangan tangannya. Pakai jarum, pakai silet gitu ya, atau pakai cutter biasanya gitu. Tapi macam-macamnya self harm itu banyak. Tuh non-suicidal injury ya. Jadi ide menyakiti diri tapi bukan bermaksud untuk sampai pada bunuh diri. Jadi kenapa atau dasar apa sih orang kok sampai melakukan self harm gitu? Biasanya sih mereka yang melakukan self harm itu tidak mengetahui apa yang sakit pada dirinya gitu. Pada dirinya tuh mereka tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui rasanya tuh nggak nyaman. Lalu ketika melakukan self harm itu mereka merasa lebih lega. Itu tidak bisa dipungkiri, memang terjadinya begitu. Merasa lebih lega setelah melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. Jadi yang dikejar itu adalah kelegaan ketika kita sedang, jadi gini, perilaku itu muncul ketika kita sedang tertekan. Iya, tertekan. Untuk mengatasi tertekannya itu, kita melakukan upaya menyakiti diri sendiri agar tekanan dalam diri kita itu berkurang. Iya, lepas gitu. Jadi setelah melakukan self harm itu, beberapa klien saya bercerita ya memang rasanya bagi dia nyaman, puas, lebih tenang. Bentuk-bentuk self harm itu apa aja? Nah, yang paling terkenal itu tadi ngebarcode itu ya. Tapi sebetulnya self harm itu bentuknya banyak. Misalnya saja beberapa klien saya itu mencabut-cabut rambut, bulu mata, alis gitu ya. Terus juga untuk beberapa yang laki-laki itu ngebut. Perempuan juga ada sih yang ngebut ya. Gitu, ngebut, sengaja berkendara dengan kenceng gitu. Gitu. Nanti rasanya puas. Terus menjedot-jedotkan, mukul-mukul kepala gitu ya, atau jedot-jedotin ke tembok gitu. Jambak rambut, betul. Narikin rambut, gigitin tangan sendiri gitu. Nyakar-nyakar gini ya? Iya, nyakar-nyakar gini. Terus ada juga sebetulnya bagi para perempuan ya, terutama makan makanan pedas yang sampai nanti dia aduh sakit perutnya, tapi saat lidah itu terasa pedas dia puas, seneng gitu. Kalau pedas, kalau nyakar, kalau jambak itu kan sakitnya kelihatan saat itu ya. Tapi kalau ngebut kan nggak kerasa sakitnya. Tapi dorongan untuk melukai dirinya ada. Memang kalau di zaman orang milenial kayak kita ya Pak, kita yang lahir tahun 80-an ya, ini fenomena yang sebetulnya tertutup gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, mahasiswa saya itu menemukan bahwa remaja itu kelihatannya tertutup, tapi di media sosial mereka berani mengupload kegiatan-kegiatan self-harm ini. Upaya untuk mengatasi kecemasan dia, mengatasi tekanan dia itu dengan cara melukai diri sendiri. Berarti kan itu tidak baik. Iya, betul, tidak baik. Karena ada dari badan kita yang menjadi dilukai, ada bekasnya, atau kalau dijambak-jambak ya berarti menjadi kebotakan. Kalau kita makan makanan yang nggak sehat ya jadi badan kita nanti tidak nanti sehat. Ada radang usus dan sebagainya gitu. Jadi harusnya bagaimana kalau kita sedang ada tekanan itu? Jadi saya cerita dulu ya, tidak bisa dipungkiri bahwa self harm itu membantu orang atau pelakunya merasa lebih baik. Tapi jalan ini salah karena berarti kita merusak diri sendiri. Tidak mungkin memulihkan kondisi psikologis dengan cara merusak diri sendiri. Karena efek jangka panjangnya tentu akan lebih parah. Tapi tidak bisa dipungkiri ini adalah salah satu coping dan untuk beberapa orang rasanya efektif karena ketegangannya itu berkurang,
stresnya juga berkurang, kecemasannya berkurang. Tapi ya itu, beberapa klien saya nanti di tangannya sini ada bekas banyak sekali. Kalau yang jambak-jambak rambut itu atau menggunting-gunting rambut itu, mereka kemudian bisa mengatasinya pakai jilbab dan sebagainya. Tapi ada perasaan puas. Nah, karena salah, memang seharusnya pelakunya ini mengganti perilaku dengan perilaku yang lain yang lebih sehat gitu. Ini harus menggunakan pikiran yang kreatif memang. Karena banyak cara sebetulnya untuk menurunkan tekanan, menurunkan stres, menurunkan kecemasan, tapi bukan dengan melukai diri sendiri gitu. Jadi upaya melukai diri sendiri ini sebenarnya kita nggak sadar kadang nggak sadar. Begitu tertekan terus secara nggak sadar jangkar atau bukan nggak sadar sih Pak, sebetulnya tetap ada keputusannya ya. Cuma memang dalam keadaan sangat emosional orang itu bisa nggak mengendalikan dirinya dengan baik karena pikirannya nggak jernih ya. Dia hanya menggunakan cara yang dia tahu untuk bisa cepat merilis perasaan tegang atau tertekan yang dia punya gitu. Kita melukai diri sendiri, rasa sakit yang kita rasakan tuh bisa dinikmati loh, padahal kita tuh bisa menikmati rasa sakit. Nah, disitulah permasalahannya. Betul. Jadi manusia itu tidak hanya bisa menikmati rasa enak, tapi rasa sakit pun bisa dinikmati. Iya, rasa senang, bahagia gitu ya. Tapi rasa sakit juga memang betul bisa. Makanya orang kondisi terpuruk itu kondisi yang depresi gitu. Jangan berlarut-larut gitu. Kalau berlarut-larut itu nanti dia menikmati penderitaan. Nyaman di zona depresinya itu gitu. Nyaman di zona dia merasa tersakiti, terpuruk gitu ya, mempertahankan situasi itu ya. Yang sedihnya memang beberapa, kalau yang dulu ya Pak, kalau sekarang kan memang lingkungan sosial berkembang gitu. Tapi dulu itu banyak orang menilai bahwa self harm itu cari perhatian. Kemudian dia mencoba untuk melukai diri sendiri, lalu dinilai itu untuk mendapatkan perhatian orang lain. Padahal pada intinya bukan itu. Yang ingin didapatkan pertama kali itu adalah perasaan, ini aku tuh nggak nyaman, aku tuh sakit. Tapi sakitku di sebelah mana aku bingung, jadi ya udah aku wakilkan aja dari satu bentuk perilaku yang menghancurkan, menyakiti diri sendiri gitu. Yang kerasa banget itu kalau lagi depresi karena patah hati kayak gitu-gitu tuh. Terus di lingkungan baru yang kita itu merasa nggak nyaman gitu loh, nggak secure gitu. Itu tuh membuat tapi kita, di antara keluarga juga mereka bisa aja melakukan self harm Pak, karena mungkin kan tidak percaya ya. Karena salah satu cara untuk menurunkan tekanan atau stres atau kecemasan pada diri kita itu kan sebetulnya dengan bercerita ya kepada orang yang kita percaya, lalu kita merasakan bahwa cerita kita itu diterima. Nah, itu bisa tuh. Tapi karena mungkin saja lingkungan keluarga itu tidak memberikan gambaran bahwa cerita ini atau rasa sakit ini atau penderitaan ini akan diterima gitu ya, sehingga ya udah lebih baik melepaskan diri dengan cara menyakiti itu. Kalau kita sudah terlanjur self harm, sudah terlanjur ketagihan, punya kebiasaan self harm, punya kebiasaan ya, itu apa yang harus kita lakukan? Memang pertama mencari pertolongan, karena kemungkinan besar untuk ditolong oleh dirinya sendiri itu agak sulit ya. Iya. Kan berarti kontrol dirinya cukup lemah ya. Dia kan sebetulnya harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu. Gitu. Beberapa klien saya yang berhasil, tentu ada proses konseling karena sudut pandangnya mengenai rasa sakit gitu ya. Kemudian penerimaan yang diberikan oleh profesional itu dia lakukan. Kemudian juga significant others, kalau dalam case yang saya tangani itu keluarga, ibu terutama sama pacar. Dan memang ibu dan pacar ini dalam case-case itu bekerja sama dengan saya juga. Untuk apa? Untuk menyingkirkan media-media yang biasa digunakan untuk menyakiti diri gitu. Cutter, silet. Jadi sempat juga saya diceritakan sama klien saya itu sebelum datang untuk kemudian bercerita, konseling dan sebagainya gitu, dia memang suka nyimpen
cutter di tempat pensilnya. Dia bisa nyeritain ke saya gimana cara mempersiapkan cutter, dan cutternya itu emang harus tajam ya. Karena dia lebih senang bukan saat menyayatnya tapi keluar darahnya. Di tap gitu pakai tisu, itu dia lebih merasa senang gitu. Padahal setelah itu kan rasa perih yang muncul ya. Iya, tapi ya perih itu sudah mulai dia rasakan sebagai bentuk oh ini nyakitin diri dan rasanya lega gitu. Jadi mau nggak mau kalau sudah terlanjur kebiasaan ya nggak bisa ditolong diri sendiri ya. Nggak bisa sendirian sih. Harus menggunakan orang lain. Iya, support system. Tapi memang kalau orang-orang dengan self harm kan biasanya depresi atau distimik ya. Distimik itu yang depresi menahun, Pak. Ya memang nggak bisa sendirian sih menurut saya. Memang harus ada support system yang dibentuk sama dia kalau dia memang mau pulih dengan lebih cepat. Bisa dibantu dengan obat nggak sih? Oh iya, betul. Kalau misalnya dalam proses konseling dia tetap nggak bisa mengelola dengan cepat kejernihan pikirannya itu biar datang gitu ya, sebaiknya sih datang ke psikiater. Tapi psikiater juga kan fungsinya obat untuk menenangkan, menenangkan pikiran, biar otaknya tuh istirahat dulu lah gitu dengan cara tidur kan ya, otak beristirahat. Kemudian psikiater juga akan meresepkan obat biar otot-ototnya rileks dengan cara tidur juga sih. Mudah-mudahan dari situ kejernihan pikirannya itu bisa lebih cepat datang gitu loh Pak nantinya. Tapi memang sebaiknya ada juga proses diskusi agar sumber masalahnya itu bisa dia kaji kembali gitu. Mungkin mendapatkan sudut pandang baru atau ide-ide kreativitas baru gitu. Itu kan kalau sudah terbiasa melakukan self harm, depresi dikit aja dia terpancing untuk melakukan self harm terus. Sedikit ya. Tertekan sedikit gitu. Lama-lama ya hanya stres biasa karena terlambat atau karena dia mengklaim dirinya menderita sih. Orang-orang yang menyakiti diri sendiri itu kan sebetulnya menderita ya. Ya karena dia mengklaim dirinya menderita dan cara inilah untuk melepaskan diri dari penderitaan ya. Dia akan lakukan kembali dan otak itu tetap menangkap bahwa cara ini efektif loh Pak. Terkadang lingkungan juga perlu mengkondisikan orang dengan klaim bahwa dirinya ini sakit secara mental itu untuk tidak itu didukung segini saya sakit gitu, akhirnya dari lingkungan itu memberikan banyak kemudahan sehingga dia nantinya menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak mau melakukan pembelajaran banyak hal gitu. Itu juga sebagai lingkungan sekitar, keluarga, saudara atau pacar gitu juga harus mengkondisikan sih. Mungkin kita sebagai support system, misalnya memang duduk sebagai support system, perlu menilai dengan objektif dan seksama gitu loh Pak. Menilainya tuh mesti hati-hati. Kapan orang ini memang butuh penerimaan, butuh disayang, butuh dirangkul dulu, dilakukan itu sampai pikirannya kembali jernih. Dan dia perlu dikasih tahu bahwa ketika pikiranmu jernih, badan udah enak, udah bisa berpikir, ayo belajar. Karena belajar itu prosesnya juga ada yang namanya readiness atau kesiapan ya. Keluarga itu tidak bisa terus-menerus mentolerir ya. Tidak bisa tuh. Cuma keluarga juga tidak bisa langsung menuntut atau menyepelekan penderitaan yang dialami oleh orang ini gitu ya. Kan orang menderita dengan penghayatan masing-masing. Seringkali sampai ada profesi psikolog yang untuk mendengarkan penderitaan orang itu kan karena saat menderita itu pengennya diterima. Tidak semua orang bisa menerima itu kan sampai ini. Tapi terkadang juga keluarga itu menafsirkan beban anggota keluarga yang tertekan itu dengan perspektifnya sendiri. Iya memang. Nah, kadang itu kan baru begitu aja kalau sudah tertekan gitu. Karena gap generation ya. Gap generationnya itu juga berdampak pada sudut pandang tiap orang melihat penderitaan gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Dengan kemudahan yang didapatkan oleh generasi Z atau generasi Alpha, pasti kesulitannya tidak seperti orang di generasi milenial atau bahkan baby boomer gitu loh. Jadi orang dengan high sensitivity person itu mungkin sensitif, tapi di sisi lain dia punya kelemahan yaitu gampang ambruk gitu.
Iya, sensitif ya. Orang-orang sensitif memang yang lain tuh dicolek itu tidak menderita, tapi kalau dia dicolek bisa jadi itu penderitaan gitu. Cuma kan kadang nggak disapa aja bagi dia bisa sangat sangat diabaikan gitu loh. Makanya kan sebetulnya kalau di psikologi klinis perlu juga mengetahui penghayatan orang ya, untuk mengetahui sedalam apa ini gitu loh cara dia menghayati sebuah penderitaan gitu. Karena kalau sebagai profesi psikolog tentu aja kita kan perlu menghormati ya. Nanti akan perlu juga menjelaskan kepada orangnya atau keluarganya gitu kan mengenai karakteristik orang ini gitu kan. Individual differences nih beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Cuma ya tadi setiap orang perlu beradaptasi dan pasti ada proses belajar gitu loh. Cuma ya nggak bisa sakdek-saknyet gitu. Cuma juga bukan berarti terus-terusan ditoleransi. Jadi bagi teman-teman yang mengalami gangguan perilaku self harm itu disadari dulu bahwa perilakunya itu salah. Betul. Jika tidak bisa melakukan upaya untuk menolong diri sendiri, minta tolong sama orang lain. Iya, harus menyadari bahwa dirinya butuh dibantu. Butuh ditolong. Iya, butuh ditolong, butuh dibantu. Iya. Karena ya itu, kadang ada orang yang kekeh bahwa ini bisa saya handle sendiri, ternyata kan limit manusia pasti ada ya. Atau pikirannya begini, nggak apa-apa, nggak berbahaya juga, nggak cuma netes doang gitu. Atau ya memang enak sih kalau yang saya temuin itu bukan nggak apa-apa, tapi enak, nyaman buat dia tuh gitu. Enak. Jadi emang harus disadari bahwa itu tuh bukan nggak apa-apa, itu tuh masalah. Itu gitu. Masalah, kebiasaan yang sangat salah karena untuk kita pulih, bangkit itu perlu tubuh yang sehat. Sedangkan kalau kita punya kebiasaan self harm itu kita sedang menyakiti diri sendiri. Apalagi makanan-makanan pedas yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, itu efeknya bisa sampai kanker jangka panjang. Termasuk yang kemarin lagi viral itu bisa berdampak kepada anemia. Bahkan yang lebih mengerikan kan kanker Pak, kanker usus sehingga kematian orang di usia muda juga jadi tinggi kan gara-gara itu. Pada intinya kalau menemukan diri ada kebiasaan merusak diri melalui self harm tadi itu sebaiknya sih segera minta pertolongan. Atau jika menemukan teman sekamar atau sahabat yang suka atau punya kebiasaan melakukan self harm, sepertinya kita juga perlu memberikan edukasi dia atau minta tolong sama keluarganya dia gitu, untuk memberitahu bahwa emang ini anaknya begini nih gitu. Betul. Harus mencari tahu siapa yang masih bertanggung jawab pada orang ini. Karena dia butuh ditolong. Karena awalnya itu masalah depresi, mungkin masalah putus cinta, dia melakukan self harm. Makin lama makin dinikmati, masalah kecil-kecil, stres kecil-kecil dia nanti terkondisikan untuk selalu melakukan hal itu gitu. Sebetulnya bukan hanya masalah putus cinta sih Pak, melihat pertengkaran orang tua, kesendirian di rumah, atau tekanan dari lingkungan, misalnya habis dimarahin dosen, dimarahin guru, dimarahin atasan itu. Karena ya pada awalnya ketika dia di rumah bisa jadi dia merasa tidak ada penerimaan. Ketika dia keluar dia dapat tekanan, ya caranya untuk menyelesaikan dengan cara mandiri, rasanya itu kan kayak mandiri, tapi ternyata kebiasaan yang sangat-sangat salah. Mungkin itu tema podcast kali ini berkaitan dengan self harm. Untuk closingnya apa? Satu, self harm itu adalah perilaku salah. Dua, ketika menemukan itu pada diri sendiri, mohon mintalah bantuan karena berarti kamu sudah sampai limit gitu batasnya. Tiga, kalau misalnya ada temen yang melakukan seperti itu, carilah orang yang bertanggung jawab atas temenmu ini. Siapa yang sedang bertanggung jawab pada temanmu ini? Kalau misalnya dirimu nggak sanggup, jangan paksain diri, kamu harus kemudian bekerja sama dengan orang yang memang bertanggung jawab pada temanmu, misal orang tua atau kakaknya atau walinya begitu. Mungkin itu saja. Mungkin itu ya. Itu podcast hari ini berkaitan dengan self harm. Semoga bermanfaat.